Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya seluruh siswa-siswiku kelas 9 SMP Yayasan Taman? Kita harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah kalian masing-masing. Pada pagi hari ini adalah waktunya layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau misalkan kita melakukan sedikit permainan kecil dengan melalui tes mata. Nah, tes mata yang pertama yaitu silakan kalian tebak warna apakah ini? Ini adalah warna, ya betul, ini warna hijau. Yang berikutnya, warna apakah ini? Ini adalah warna merah. Dan yang terakhir, ini adalah warna kuning. Oke, tes mata yang level kedua atau level yang lebih tinggi lagi dari yang pertama. Nah, ini sebutkan warna tulisan berikut. Apa ini? Warna apa? Ya, betul. Ini adalah warna biru. Yang berikutnya, nomor 2. Warna apa? Merah. Ini adalah warna hijau. Yang terakhir, warna apa? Ya, ini adalah warna merah. Karena yang ditanya adalah warna tulisan, bukan bacaan dari tulisan. Oke, kita ucapkan selamat bagi yang sudah menjawab dengan benar. Bagi yang belum, silahkan kalian fokus dan tingkatkan konsentrasi kalian, karena kita akan membahas tentang masa transisi dan persiapan karir pada remaja. Mengapa sih kalian perlu belajar ini? Apa? Supaya, kenapa kalian perlu belajar ini? Setelah kalian belajar ini, harapan dari Bu kita adalah supaya kalian mengetahui perubahan fisik dan psikis pada remaja. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menyikapi perubahan fisik dan psikis terhadap persiapan karir kalian. Transisi itu memiliki arti yaitu peralihan. Jadi, transisi pada remaja memiliki arti yaitu peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 2 buah gambar. Ini adalah gambar pertama, di mana Dora pada masa anak-anak, dan yang kedua ini adalah Dora di masa remaja. Silahkan kalian perhatikan. Ada perubahan enggak? Ya, tentu saja ada perubahan. Perubahan pada remaja itu ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu dari segi fisik. Dari segi fisik ada beberapa aspek lagi. Yang pertama yaitu dari tinggi badan dan juga berat badan. Tentu saja ketika kita mengalami perubahan pada masa dari anak-anak menuju ke remaja, akan ada perubahan, baik tinggi badan kalian akan bertambah dan juga berat badan kalian juga pasti akan bertambah. Nah, perubahan yang berikutnya yaitu dari proporsi tubuh. Proporsi tubuh kalian juga akan berubah. Jadi sifat kekhasannya pada anak-anak itu sudah mulai hilang, tetapi beralih kepada khasnya remaja. Berikutnya yaitu kematangan seksual. Kematangan seksual atau puberitas ini ada 2, yaitu yang pertama secara primer dan yang kedua adalah sekunder. Nah, yang primer ini meliputi perubahan pada alat-alat reproduksi. Ditandai dengan adanya, misalnya contoh kalau pada perempuan itu ditandai dengan adanya menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah untuk pertama kali. Nah, perubahan sekunder itu yang terlihat. Contohnya pada wanita mulai tumbuhnya payudara. Kalau pada laki-laki mulai munculnya jakun. Terus pada pria dan juga wanita mulai tumbuh bulu halus di bagian-bagian tertentu. Terjadinya perubahan warna suara. Itu adalah perubahan secara fisik. Nah, untuk lebih jelasnya saya rasa materi ini juga dibahas di IPA. Jadi nanti kalian bisa melakukan literasi mandiri juga untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian. Nah, aspek yang berikutnya yaitu aspek secara psikis yang meliputi kematangan secara emosi dan juga kematangan spiritual. Kematangan secara emosi ini terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi remaja itu masa di mana sudah mulai dianggap bahwa kalian sudah mampu dalam mengambil keputusannya sendiri tanpa tergantung terhadap orang-orang
yang ada di sekitar kalian. Nah, yang berikutnya adalah kematangan spiritual, di mana kalian sudah mulai meyakini, mulai memahami yang mana kewajiban kalian secara untuk melaksanakan perintah-perintah agama atau keyakinan yang kalian anut. Berikutnya yaitu persiapan karir pada remaja. Nah, karena tadi di kematangan emosi itu kalian sudah bisa mengambil keputusan kalian mulai mengambil keputusan secara mandiri, maka persiapan karir pada remaja, khususnya untuk remaja SMP, itu terkait adalah bagaimana setelah nanti kalian lulus dari SMP itu mau melanjutkan kemana, dan juga terkait dengan cita-cita kalian di masa depan. Sehingga kalian perlu merencanakan gambaran tentang masa depan kalian. Nah, merencanakan gambaran tentang masa depan ini, yang harus kalian perhatikan adalah salah satu aspeknya adalah kondisi fisik dan juga psikis kalian. Fisik dan psikis ini saling berhubungan. Terus kemudian adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya jelaskan dari yang pertama dulu ya. Misal kalian ingin menjadi seorang polisi, maka kalian harus memperhatikan kondisi fisik kalian. Jadi kesehatan fisik kalian harus kalian jaga dari sekarang. Terus ini juga nanti menentukan, jadi setelah kalian dari SMP, kalian mau melanjutkan kemana. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalian juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan pada aspek yang sesuai dengan cita-cita yang kalian inginkan tadi. Terus kemudian sosial ekonomi. Kalian harus tetap memperhatikan ini, karena bagaimanapun juga ini juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan cita-cita kalian di masa depan. Kemudian pandangan hidup. Nah, kalau misalkan kalian secara ekonomi kalian, orang tua kalian istilahnya tidak mampu, tetapi kalian memiliki mimpi yang besar, maka yang harus kalian lakukan adalah dengan merubah pandangan hidup. Dengan cara bahwa pendidikan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, sehingga sesulit apapun, maka kalian harus bisa mencapainya. Dan ini, sosial ekonomi ini bisa disiasati selain dengan pandangan hidup juga dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau misalkan misal kalian ingin menjadi seorang dokter, biaya untuk menjadi seorang dokter itu sangat besar. Kalau misalkan secara ekonomi orang tua kalian tidak mampu, maka kalian harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kalian sehingga kalian bisa mendapatkan beasiswa untuk bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan tadi. Serta kalian harus merubah pandangan hidup orang tua kalian bahwa apapun bisa kita lakukan asalkan ada niat dan juga semangat yang luar biasa. Nah, sehingga kalau misalkan yang sebaiknya yang kalian lakukan sebagai seorang remaja yang baik adalah yang pertama, kalian harus bersikap realistis dan menerima apa adanya. Artinya apa? Segala yang ada sama diri kamu sendiri itu harus kamu terima. Karena banyak remaja yang ketika terjadi perubahan fisik pada dirinya itu tidak mau menerima kondisi tubuhnya yang sekarang, tidak puas dengan keadaan dirinya. Maka kalian harus bisa menerima kalian apa adanya, sehingga kalian tidak perubahan fisik tadi tidak berpengaruh terhadap perubahan psikis kalian, sehingga kalian tidak merasa stres, tidak mengurung diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang selanjutnya, selalu tetap bersikap positif bahwa apapun yang ada pada diri kalian itu adalah hal yang terbaik yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, tetap rencanakan karirmu sematang mungkin. Karena sekarang kalian sudah remaja, kalian sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Masa depan kalian adalah di tangan kalian sendiri, jadi rencanakan sebaik mungkin apa yang bisa kalian lakukan. Mungkin itu penyampaian singkatnya dari Begita tentang masa transisi dan juga persiapan karir. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.